aku yang sharing. Nah, ini ya teman-teman yang kita akan bahas di hari ini, yaitu pertama kontes-kontes ya teman-teman ya, kontes-kontes jadi supaya teman-teman update. Kemudian ada produk baru HSCP Plus, ini yang sedang berjalan penjelasannya ya, nanti teman-teman bisa dengar rekamannya, replaynya. Nah, kemudian hari ini juga Grace, salah satu BP dari Blessing Family akan sharing mengenai 4 hal yang mempengaruhi rasio closing. Oke, teman-teman, ini saya share tentang kontes-kontesnya ya. Nah, ini kontes mingguan. Bagi teman-teman yang baru bergabung ini, jadi di Vision ini berlimpah ya teman-teman kontes-kontesnya. Nah, jadi ini ada mingguan. Nah, ini adalah periode produksi ya teman-teman ya. Periode produksi dari Senin sampai Jumat, itu paling lambat Jumat itu di jam 3 ya, kalau via Discover ya teman-teman. Nah, itu akan masuk di periode produksi minggu itu. Tapi kalau teman-teman submit di atas hari Jumat, atau sore ya, Jumat sore itu masuknya ke minggu depan ya teman-teman ya. Begitu juga dengan Sabtu dan Minggu itu masuk ke periode minggu selanjutnya. Nah, ini ada kontes dalam 1 minggu. Kalau teman-teman produksi 1 case 15 juta, ini dapat 1 buah pen cipher. Kemudian 2 case 25 juta ALP, ini dapat uang tambahan lagi, uang tunai 250.000. Kemudian bagi teman-teman yang BP ya, yang sudah ada unit, ini produksi 2 case 25 juta dapat 1 buah handuk Vision. Ya, ini dari Terry Palmer ya teman-teman ya. Kemudian 3 case 40 juta, ini dapat tambahan uang tunai 250.000. Nah, ini berlaku setiap minggu ya teman-teman ya. Nah, ini flyer untuk 19 sampai 23 April. Kemudian untuk top 10 dan top 15 produser dan unit, ini juga dapat pen cipher ya teman-teman ya. Pen cipher itu apa? Jadi pennya seperti ini ya teman-teman, kelihatan nggak ya? Nah, ini teman-teman bisa pakai untuk teman-teman prospek ya. Jadi ketika teman-teman minta tanda tangan nasabah, nah teman-teman nggak pakai bolpen faster ya. Jadi teman-teman pakai yang lebih bonafit ya, bolpen cipher. Nah, ini juga bisa dipakai untuk hadiah gift ke nasabah juga ya, teman-teman. Nah, kemudian ini juga ada kontes Heboh Vision. Nah, ini per minggu juga ya, teman-teman ya. Bagi teman-teman yang personal, 1 case 15 juta, ini dapat 1 buah tiket undian. Kemudian yang unit, 2 case 25 juta ALP, ini dapat 1 kupon undian berlaku kelipatan. Nah, yang diundi adalah ada 12 iPad, iPad 8, seri 8, 32 GB. Kemudian ini ada uang cash ya teman-teman, 1 juta, 3 juta, dan ada pen cipher, 50 buah pen cipher. Nah, kemudian ini, nah kalau ini juga kontes bulanan ya teman-teman, masih dari Vision. Jadi dari 1 sampai 30 April itu diakumulasi. Kalau dalam 1 bulan ini, teman-teman masuk ke top 15, jadi diurutin dari tertinggi ya teman-teman. Kalau teman-teman masuk 15 top BE, nah teman-teman dapat ini tanpa diundi ya, iPad 8 32 GB. Nah, kemudian untuk teman-teman BP, kalau teman-teman masuk top 15 unit juga sama ya, dapat ini langsung ya, iPad 8 128 GB. Kemudian, nah ini juga masih berlaku ya, ini dari Koden dan Ciinge, bagi teman-teman yang dipromosikan 3 bulan sejak bergabung, teman-teman akan dapat pin emas seharga 2,5 juta. Nah, terus kemudian, nah ini ada kontes Q2 ya. Nah ini
khususnya untuk teman-teman BP, bagi teman-teman BP yang mempromosikan BI-nya menjadi BP dari periode 1 April sampai 30 Juni, dan di wisuda di paling lambat di 1 Juli, di awal Juli, kemudian omset unitnya 300 juta, ini akan dapat uang tunai 2,5 juta ya teman-teman. Ini dari Koden dan Ciinge. Nah misalkan ada promote 1 BP, kemudian omset unitnya 600 juta, nah teman-teman akan dapat 5 juta ya, seperti itu. Dengan persistensi minimum 80%. Nah ini dari grup Pong dan Ruslina, ini leader di atas kami ya teman-teman. Nah ini akan ada kontes juga, bagi teman-teman yang submit 2 case 12 juta, itu dapat 1 angpau. Nah ini bisa diundi ya, minim-minim dapat 50.000 teman-teman ya. Nah itu yang paling gede adalah 300.000. Kalau omsetnya lebih besar, itu nanti ada angpaunya jumlahnya lebih banyak ya, gitu. Yang 300.000. Nah kemudian, nah ini juga dari grup Pak Pong. Jadi selama tahun 2021, kalau omsetnya 1 M, teman-teman, itu teman-teman akan dapat 100 US dollar ya. Nah siapa yang mau nih kejar ya 100 US dollar. Nah kemudian kalau di 30 Juni sudah capai setengahnya 500 juta ALP, nah teman-teman dapat tambahan lagi 100 US dollar. Ya, kemudian, nah ini kontes promote BP ya, bagi teman-teman yang dipromosikan menjadi BP, ini dari Pak Pong akan kasih 1 gram LM ya. Nah, kemudian BP yang mempromosikan juga akan dapat, tapi kalau BI-nya murni promote 300 juta ALP ya, teman-teman ya. Nah, kemudian BI yang bisa promosi menjadi BP dalam 3 bulan sejak lulus AJI, itu akan dapat dari Pak Pong 500.000 ya, teman-teman. Nah, kalau dari Ciinge kan dapat pin emas ya, seharga 2,5 juta. BP yang bisa mempromosikan 2 BI dapat tambahan 500.000 berlaku kelipatan. Oke. Nah, ini juga tahun ini baru ya, kemarin diinfokan itu ada Recruit and Grow Contest ya, teman-teman ya. Bagi teman-teman yang ini nanti teman-teman bisa baca lebih detail di PDF-nya ya. Saya nggak bahas di sini ya, teman-teman. Nah, ini untuk BP, untuk Q1, Q2, Q3, Q4, untuk masing-masing kuartal, kalau teman-teman omset unit 100 juta ALP, teman-teman akan dapat 500.000. Kalau 3 bulan berturut-turut dalam 1 kuartal, teman-teman akan dapat lagi 500.000 ya, teman-teman. Kemudian ini BP Promote, kalau bagi teman-teman BP yang mempromosikan minimum 2 BP, itu dapat uang cash 2 juta. Ya, kemudian 4 BP 4 juta, 6 BP 6 juta, 8 BP 8 juta, dan maksimal minimum 10 BP itu 10 juta. Ya, ini dari grup Blessing ya, teman-teman ya, dari saya dan Meti. Kemudian ini ada kontes trip ya, teman-teman akhir tahun. Ini kita akan trip ke Belitung ya, teman-teman ya. Dengan syarat omset grup Blessing Family 20 M ya. Nah, ini berlaku untuk BP dan spouse ya, dan juga anak-anak. Nah, biaya akomodasi dan trip ditanggung, nah, tapi transportasi pulang dan pergi itu ditanggung sendiri ya, teman-teman. Nah, BP minimum achieve champion by personal atau unit. Nah, ini trip reward. Trip reward ini masih berlaku sampai diperpanjang sampai April, teman-teman ya. Ini 180 juta ALP, 6 case, itu dapat 1 tiket ke Kaohsiung. Kemudian ini kontes trip ke Dubai. Untuk Dubai ini adalah champion ya, teman-teman ya. Teman-teman bisa capai by personal, yaitu 360 juta ALP, dan juga by unit. By unit itu 900 juta ALP, promote 1 BP. Nah, kita mau lihat sebentar ya, teman-teman, videonya.
Nah, itu Dubai ya, teman-teman, Champion Club. Nah, kemudian ini selanjutnya adalah Premier, teman-teman ya. Premier tahun ini kontesnya adalah ke New Zealand, teman-teman ya. Teman-teman bisa dapat 1 tiket atau bahkan maksimum 4 tiket, teman-teman ya. Kalau single itu teman-teman personal 800 juta ALP ya. Kemudian kalau double itu 1,6 M juta 1,6 M ALP. Kemudian kalau by unit teman-teman 1,6 M by unit dan promote 2 BP ya, teman-teman. Kalau double premier 3,2 M, promote 2 BP. Nah, ini teman-teman akan dapat ke New Zealand. Nah, ini videonya ya, teman-teman. Oke, teman-teman. Itu tadi ya, teman-teman, mengenai Premier ya, Premier ke New Zealand. Nah, ini juga selanjutnya ini saya masih reward trip ya, teman-teman. Ini ada Allianz Anniversary 2021, ini ada tambahan bagi teman-teman yang mencapai Premier di tahun-tahun sebelumnya ya. Ada tambahan. Kalau capai di bulan Juni, itu ada tambahan. Nah, kemudian, nah ini dari Koden sama Ciinge ya, teman-teman. Dalam tahun ini kalau masuk top 20 by personal, by unit, agency atau group itu dapat 2 kupon undian. Nah, kupon itu nanti untuk mengundi LM, teman-teman ya. Nah, kemudian dapat 1 buah pin emas harga 3 juta. Kemudian kategori kedua kalau unitnya 600 juta, kemudian promote 2 BP, itu dapat 2 kupon undian, teman-teman. Billion unit plus yang unitnya 1,2 M, itu dapat 2 kupon undian dan 1 buah pin emas harga 2,5 juta. Kemudian yang kategori selanjutnya unit 2M promote 5 BP itu dapat tambahan 10 juta, teman-teman. Kemudian kontes BP Build BP Vision unit minimum 600 juta, promote 2 BP, agency 3,8 M, grup 8,8 M dapat tambahan 1 buah pin emas harga 2,5 juta dan uang tunai 10 juta. Omset dihitung dari 1 Januari sampai 31 Desember dan persistensi unit adalah 80%. Nah, ini ya teman-teman yang kupon undiannya itu nanti untuk undi LM. Ada total 566 gram untuk 120 orang peserta. Kontes tadi saya udah bacakan ya teman-teman. Nah, kemudian, nah ini info, kita ada produk baru launching namanya HSCP Plus atau biasa disingkatnya HSCPP ya teman-teman ya. Nah ini kelebihannya, tadi saya sempat dengar sekilas ya teman-teman ya. Itu boosternya refill per tahun teman-teman ya. Jadi kan kalau yang HSCPX
boosternya itu kan berkurang ya, bisa berkurang seumur hidup. Nah kalau HSCPP itu dia refill per ulang tahun polis ya. Teman-teman nanti bisa pelajari lagi lebih detail. Kemudian, nah ini teman-teman bisa download aplikasinya di Discover 11.00 ya, bagi yang pakai Discover. Untuk yang versi laptop, kemungkinan nanti nyusul ya teman-teman. Baru ada di Discover. Ya, teman-teman yang bisa on lebih bagus ya, teman-teman. Kenapa kita on kamera, itu lebih konsen ya, teman-teman ya. Kemudian teman-teman bisa boleh seragamin backgroundnya ya, pakai yang saya share di Teleblessing, teman-teman. Nah, ini adalah acara intinya ya, teman-teman. Hari ini kita akan dengar sharing dari Grace ya, BP, salah satu BP di Blessing Family. Sebelumnya saya akan putar, saya sekilas bacain ininya ya teman-teman ya, prestasi tahun lalu ya. Nah Grace ini tahun lalu promote 2 BP teman-teman ya, Wandi Halim dan Ratna Dewi, kemudian juga Kevin Chandri ya teman-teman. Nah, kemudian Grace juga achieve Busan by unit, kemudian nah dia sendiri nggak sadar dia dapat ini teman-teman, dapat Shanghai ya, jadi flyernya tuh ketinggalan. Nah, oke teman-teman, sebelumnya saya akan putar Sunday Punch-nya ya teman-teman. 새로운 시작은 늘 설레게 하지 모든 걸 이겨낼 것처럼 시간을 뒤쫓는 시계바늘처럼 앞질러 가고 싶어 하지 길러놓은 선을 넘어 저마다 삶을 향해 때론 원망도 하겠지 그 선을 먼저 넘지 말라고 I can fly the sky Never gonna stay 내가 지쳐 쓰러질 때까지 어떤 이유도 어떤 변명도 지금 내겐 마지막을 가질 테니 부러진 것처럼 한 발로 뛰어도 난 나의 길을 갈 테니까 지금 너를 위한 약속 멈추지 않겠다고 또 하나를 앞지르면 곧 너의 뒤를 따라잡겠지 원하는 대로 다가질 거야 그게 바로 내 꿈일 테니까 변한 건 없어 버티고 버텨 내 꿈은 더 강해질 테니 다시 시작해
Oke, teman-teman kita sambut Grace Meli Su. Thank you, thank you, thank you. Kak Jun, aku udah bisa share screen belum? Bentar ya. Oh, kamu mau share screen, Grace? Kalau kamu share screen nanti pakai laptop ya? iPad. Nggak apa-apa. Aku tahu mukaku hilang, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak penting kok. Atau aku tampilin slide-nya, nanti aku kasih akses buat maju mundurin. Nggak apa-apa. Aku pakai aku punya aja. Oh, oke. Udah Grace jadi co-host ya. Oke. Udah bisa ya? Oke, sudah. Masih loading sih di tempatku. Oke. Oke, udah muncul? Sudah. Oke. Sebelumnya thank you ya buat kesempatannya. Terus nggak mau lama-lama kenalan karena semua udah kenal aku. Jadi kita langsung masuk ke presentasinya. Judulnya 4 hal yang mempengaruhi Classio Closing. Nah, di dalam meeting group kali ini, leader yang paling besar, the greatest leader, itu adalah Cemeti sama Ko Jun. Ya kan? Aku masih ingat dulu waktu mereka datang prospek, kasih lihat videonya Ko Denny. Waktu itu income-nya Ko Den mungkin udah 2 eman. Terus juga ada kasih aku lihat video Sunday Punch mereka jalan-jalan ke Malaysia, ke Paris, foto pernikahan, juga ada impian, terus termasuk WW pun masuk dalam Sunday Punch-nya. Banyak banget yang dikasih lihat, dan jujur sebenarnya waktu itu aku nggak terlalu memperhatikan. Aku bahkan tolak pertama kali karena waktu itu aku masih jalani multi level. Udah di brainwash sama multi level kalau peluang income-nya bisa ratusan juta. Namun waktu itu setelah aku tolak dan aku fokus lagi ke MLM-ku, ada hal baik yang aku dapat di MLM itu, yaitu aku banyak mentor. Ada mentor bisnis, mentor keuangan, mentor leadership, mentor rohani, terus mentornya juga dari mana-mana, dari Indo, dari Hong Kong, dari Singapura, bahkan ada salah satu mentor aku yang dari Hawaii. Nah, suatu hari habis Ko Jun sama Meti datang prospek, kan aku tolak tuh. Terus suatu hari aku telepon mentor aku tanyain soal bisnis di MLM yang aku lagi kerjain kan. Ngobrol-ngobrol, mentor aku bilang multi level yang aku jalanin itu prospek ke depannya memang ada. Tapi karena berhubungan dengan suplemen yang notabene itu obat ya, bukan obat ya, nggak langsung menyembuhkan, tapi makanan yang bikin kita sehat. Suplemen itu kan makanan yang buat kita sehat, janjinya kan seperti itu. Dan itu harus dimakan untuk jangka waktu yang panjang. Atas dasar apa, mentor aku nanya aku nih, atas dasar apa kamu berani jual dan yakin itu nggak membunuh orang suatu hari nanti? Karena bahkan waktu itu aku sebagai distributor pun aku juga konsumsi, dan 1 bulan itu konsumsiku bisa sampai 5 jutaan. Itu pil yang aku makan banyak banget. Aku masih ada foto pil-pilnya gitu, banyak banget lah. Nah, terus aku diingetin kan, itu kan suplemen. Siapa yang pasti jamin berapa tahun ke depan orang itu tambah sehat, bukannya malah ada efek sampingnya. Nah, terus aku diingetin juga setiap segala sesuatu yang kalau kita makan secara berlebihan itu nggak baik. Jadi kalau kayak yang biasa makan suplemen mungkin boleh makan berapa lama terus di stop, baru mulai makan lagi. Karena kalau kita terus-terusan makan, itu artinya udah berkelebihan. Itu nggak baik buat kita. Nah, terus multi levelku kan ada hubungan dengan skincare. Jadi waktu kita yang beli sendiri aja pasti nggak yakin skincare itu bisa cocok sama kulit kita. Terus gimana bisa yakinkan orang lain? Yang jelas kan kulit orang itu beda-beda ya. Nah, terus mentor aku bilang, sebaiknya kamu cari tahu tentang asuransi.
Karena asuransi semua orang butuh. Jangka panjang, jangka pendek, suatu hari orang akan lihat manfaatnya. Tapi waktu itu kan yang ngajakin aku join tuh ada yang dari Pru, terus ada Neti sama Ko Jun. Nah, aku tanya mentor aku lagi, ada 2 nih, aku pilih yang mana? Terus dia bilang, kamu pilih Allianz, karena Allianz nomor 1 di dunia. Itu aku belum join, mentorku udah paham. Tapi mentorku sendiri bukan agen asuransi loh. Jadi akhirnya dari saran dia, aku masuk ke Allianz. Jadi aku telepon Cemeti sama Ko Jun, aku bilang aku mau join. Terus waktu itu masih ingat malam mereka datang, masih jelasin sekali lagi, dan aku sama sekali nggak dengar lagi, aku cuma sign aja, aku tanda tangan di mana, aku mesti bayar berapa. Jadi aku langsung lakukan segala macam ininya lah, administrasinya kan. Terus aku juga nggak dengerin waktu itu yang dijanjiin sama Kojo sama Cemeti itu apa. Tapi seiring di dalam training, aku pun kena brainwash. Nah ini ngomong brainwash-nya, brainwash dalam hal positif ya. Aku mulai rekrut, pakai mindset yang baru. Apa aja mindset-nya? My time is mine. Jadi katanya time freedom. Kalau kita join di Allianz, kita bisa punya kebebasan waktu. Kita memiliki waktu kita yang ngatur waktu kita. Oke, next kita menonton satu video ya. Oke, kenapa iPhone Pro Max? Karena aku baru beli. Terus ini iPhone seharga 22 jutaan. Aku beli dengan pertimbangan yang bukan main panjangnya. Sampai aku juga ada chat Meti sama Jun, aku bilang, aku jelasin kenapa aku nggak mau beli, tapi kenapa aku harus beli. Jadi aku jelasin, dan waktu itu Meti diam aja, dia nggak jawab. Aku juga nggak ngerti kenapa nggak jawab. Cuman akhirnya aku beli. Padahal kalau aku beli HP, aku nggak mungkin mau beli HP yang semahal itu. Ya walaupun bisa beli lah ya, tapi aku nggak akan beli karena itu mahal banget, nggak masuk akal gitu kan. Tapi di Allianz ada financial freedom, itu janjinya, oke? Nah, terus selain itu ini yang ketiga, janji di dalam Vision. Waktu kita ngerekrut, waktu aku ngerekrut, kita bisa milih rekan kerja kita bisa milih tim kita. Jadi kita pilih orang-orang yang bagus, orang yang ramah, orang yang sesuai dengan kita. Terus selain itu, satu lagi, kita memilih nasabah kita. Jadi aku pernah dengar satu training, katanya kalau kita mau presentasi ke orang yang kita nggak suka dulu. Kenapa? Karena kalau dia tolak, toh pada dasarnya kita nggak suka dia, peduli amat gitu. Jadi ya ini trainingnya memang agak vulgar lah ya bahasanya ya, cuman masuk akal juga. Kalau memang kita mulai dengan orang yang kita nggak suka dan dia tolak, ya udah, kita sudah latihan. Setidaknya kita udah latihan presentasi sama orang itu ya kan. Jadi kita di sini bisa memilih nasabah kita. Malahan kita yang jual mahal ibaratnya gitu. Kita yang pilih nasabah kita. Nggak semua kita mau prospek ibaratnya gitu. Dan 4 janji ini aku sering ngomong ke orang-orang yang aku rekrut. Tapi tahu nggak, kita itu baru aja masuk ke jebakan Batman. Kita baru aja ninggalin pekerjaan kita yang pakai garansi. Garansi ada gajinya. Nah, buat yang baru resign, kita baru ninggalin pekerjaan yang bergaransi loh. Terus kita masuk ke pekerjaan tanpa garansi. Nggak ada garansi income di dalam Vision ini. Sekarang kita nggak ada gaji. Juga kita dikasih tahu ada time freedom. Tapi kita baru pindah dari kerjaan kantor 9 to 5, jadi kerjaan tanpa batas waktu, 24 jam sepanjang minggu. Sekarang setelah join di asuransi, ada nggak di antara kita yang berani matiin HP? Nasabah telepon, nggak usah angkat. Jam berapa aja nasabah telepon, kita nggak mau angkat. Nggak bisa. Kenapa? Karena jam berapapun nasabah nyari kita harus selalu standby. Jam berapapun nasabah chat, kita harus selalu balas ASAP, as soon as possible, ya nggak? Emang ada yang berani nggak angkat? Enggak kan, justru kita pikir, nasabah cari kita ngapain ya? Pertama mungkin dia butuh sesuatu dari kita. Kedua, mungkin dia mau beli lagi. Ibaratnya kan kita selalu berpikir, selalu ada closingan baru dari
nasabah existing kita kan. Jadi kalau nasabah telepon, udah kayak presiden aja yang telepon, kita udah langsung angkat, udah langsung balas. Belum lagi, katanya tadi kita bisa pilih nasabah. Belum lagi ketemu nasabah yang aneh-aneh karakternya. Ada yang pikir kita sekretarisnya lah, ada yang pikir kita konselornya lah, sampai ada pernah beberapa waktu lalu, ada nasabah yang suruh aku beliin teh Dilham. Terus dia bilang, Grace, beli teh ini di mana ya? Namanya nasabah gitu kan. Terus ya udah aku bilang, kok mau beli teh apa, berapa, ada gambarnya enggak? Akhirnya aku beliin. Terus ada yang curhat, keluarganya lagi gini. Aku bilang, ya udah yuk kita keluar jalan-jalan. Kenapa Ci? Gini-gini. Oh ya udah gini-gini. Jadi kita cuma dengerin. Bahkan udah jadi sekretaris, sudah jadi konselor, apa aja kita mesti ladenin lah ibaratnya kayak gitu. Tapi itu kalau ketemu yang kayak gitu. Ada juga nasabah yang baik, ngajakin makan, bayarin makan, ngasih hadiah, ada juga yang kayak gitu. Jadi nasabah jalan-jalan keluar kota, aku diinget, Grace, ke rumah ya, aku ada oleh-oleh. Nah, walaupun kita yang kesana nyamperin ngambil, tapi tetap aja dia inget gitu. Ada juga nasabah yang baik kayak gitu. Jadi sebenarnya waktu ngerekrut, nggak semua janji kampanye leader itu terbukti. Jadi ini kan aku udah kasih tahu nih sekarang di grup meeting ini aku kasih tahu yang sebenarnya yang terjadi itu adalah seperti itu. Nah, ada yang mau mengundurkan diri nggak? Kalau ada boleh raise hand. Oke, ini ternyata memang lebih baik kalau Kojun yang ini ya, tapi nggak apa-apa lah. Nah, mudah-mudahan nggak ada ya, karena aku udah kasih gambaran yang serem-serem, tapi mudah-mudahan nggak ada. Kenapa? Karena itu kampanyenya leader ke kita. Bisnis ini bukan tentang janji kampanyenya leader. Bisnis ini kita join, kita harus tahu kenapa kita join di bisnis ini. Oke. Ini, kita join di bisnis ini karena ini. Kemana kita mau bawa keluarga kita? Kemana kita mau bawa mimpi keluarga kita, mimpi anak-anak kita? Kemana? Apakah kita itu jadi pribadi yang mengasihi keluarga kita part-time? Sampai kita itu melakukan bisnis ini part-time. Apakah kita mengasihi keluarga kita boleh setengah-setengah, boleh. Ya udahlah, entar lah aku lagi nggak fit, aku lagi males, aku lagi nggak mood, aku nggak mau pergi cari uang, aku nggak mau ibaratnya kan gitu, nggak mau cari uang. Iyalah aku lagi nggak mood, aku nggak mau saingin kalian lah sekarang, aku mau istirahat dulu dari mengasihi kalian, kan nggak bisa. Kita sayang keluarga kita itu full time. Kita sayang keluarga kita itu full heart. Jadi seperti janji kita ke keluarga kita untuk mengasihi mereka sepenuh hati kita, kita pun harus full time, full heart join di bisnis ini. Itu sebabnya kita harus tahu why-nya. Why-nya adalah ini. Why-nya adalah gambar ini. Jadi ini diingat. Apakah kita mengasihi keluarga kita itu part time? Kalau enggak, lakukan bisnis ini dengan full heart. Lakukan bisnis ini dengan full time. Oke. Karena kalau kita tahu alasan kita join, kalau kita tahu kita join dalam bisnis ini karena kita mengasihi keluarga kita full heart, kita akan tahu caranya gimana. When the why is clear, the how is easy. Kalau kita tahu alasan kita join, cara jalaninnya, iya tinggal dijalanin aja. Ini alasan kita join. Ini, layar biru. Tadinya aku mau bikin layarnya hitam, supaya cocok dengan aku punya presentasi. Tapi namanya nggak jadi layar biru, namanya jadi layar hitam. Oke, jadi di bisnis ini, hitung-hitungannya udah terbukti. Tahun pertama, jual 20 nasabah, 25 juta premi, plus rekrut 3 orang, promosikan mereka 3 orang, komisi kita tuh 20 juta per bulan. Ini ada hitungannya. Kalau nggak percaya, boleh ajak leader ngopi, bayarin, suruh leader hitungin. Karena semua leader tahu cara hitungnya. Dar, bener nggak sih kalau aku jual 25 juta premi, terus aku promosiin 3 orang, mereka jadi BP, income aku sebulan 20 juta. Bener nggak? Dan seterusnya. Dan tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima, tahun keenam. Ini semua hitungannya, semua leader udah paham. Dan kita pun sebagai BI, sebagai calon leader, kita pun juga bisa hitung. Tinggal tanya, rumusnya apa? Tahun pertama mesti berapa persen? Tahun kedua berapa persen? OR-nya berapa persen? Royalty-nya berapa persen? Ini semua ada. Dan udah di luar kepala kita. Nah terus, kalau sistem yang di luar,
yang jadi kepala itu kan untung duluan, ibaratnya seperti itu. Income-nya paling gede, nggak ada orang-orang berikutnya, nggak ada bayangan-bayangan lainnya. Tapi di bisnis ini, yang awal aku join Koden 2M, sekarang tahun ini Koden udah 7M sebulan. Di bawah Koden ada Ko Jeffrey. Di bawah Ko Jeffrey ada banyak leader-leader lain. Ada Ko Pau, ada Ko Richard, ada Kohar, banyak leader-leader lain yang income-nya udah 1M lebih. Yang udah ratusan juta, yang di atas 1 miliar itu udah banyak. Ibaratnya Kodeni orangnya, bayangannya itu udah ada. Jadi bukan kayak sistem-sistem di luar. Nah, kalau di sini, semua kita bisa punya dream, semua kita bisa punya goals untuk punya income 1 miliar per bulan. Karena udah terbukti. Karena udah ada bayangannya Koden. Oke, sekali lagi kalau nggak percaya, traktir leadernya ngopi. Jadi, Dar, aku mau ini gimana caranya, hitungannya gimana, terus supaya aku bisa berhasil seperti ini, aku mesti ngapain. Nah, itu bisa tanya leadernya, karena leader bisa bikinin strateginya, ibaratnya seperti itu. Terus, mimpi besar lainnya apa? Ini, tujuan dream pasti harus yang besar, ibaratnya kan kayak Mary Riana ya namanya ya, dia pernah ngomong, kalau gantungkan mimpi, gantungan impian itu jangan tanggung-tanggung, gantungkan tinggi sampai ke atas langit. Setidaknya kalau nggak nyampe, kita nyantolnya di bintang. Kalau nggak nyampe, kita nyantolnya di awan. Kalaupun nggak nyampe juga, kita nyantolnya di tiang listrik. Daripada kalau kita gantungin mimpi kita setinggi tiang listrik, begitu nggak nyampe, kita langsung jatuhnya ke aspal, kan sakit. Kalau jatuhnya di awan kan nggak sakit. Jatuhnya di tiang listrik masih mending, ibaratnya masih gantung dan agak tinggi gitu. Jadi gantung impian itu mesti yang gede. Nah, ini impian yang gede kita. 7 tahun, ketika sistem layar biru itu jalan, 7 tahun itu income kita, aset kita itu udah 250 miliar. Di mana di dunia ini bisnis yang modalnya cuma 225.000 plus aktivitas kita lah ya. Intinya modal joinnya cuma 225, tapi kita bisa dapat income sampai puluhan, ratusan juta sampai miliaran, dan asetnya adalah 250 miliar. Oke, ini kita punya dream yang luar biasa. Finish? Nggak finish ya. Aku tadi itu cuma intermezzo. Oke, tadi itu cuma pembukaan. Nah, kita masuk ke materi yang sebenarnya. 4 hal yang mempengaruhi rasio closing. Oke, yang pertama, word. Kata-kata. Mungkin di sini banyak ya yang udah konsisten tulis jurnal syukur. Percaya atau nggak percaya, itu seperti kita lagi menuliskan kehidupan kita. Jadi walaupun masih macet-macet dan tentunya untuk berusaha semakin lebih baik, tetaplah tulis jurnal syukur kita. Disiplin. Itu salah satu habit yang baik. Disiplin untuk melakukan kebiasaan baik itu akan mempengaruhi kesuksesan kita. Pilih kata-kata. Pilihan kata-kata di BP2, kan kita udah masuk training ya. Di BP2 kita dijelasin, kita jelasin ilustrasi itu mesti pakai kata-kata yang tepat. Terus BP2 itu adanya di training. Dan setiap Sabtu training dilakukan. Mungkin ada yang merasa, kok melulu ini aja, materinya itu aja diulang-ulang. Bosan. Bisa nggak? Kalau misalnya bosan, mungkin itu bisa jadi waktu kita mau join ya, rasanya kayaknya bosan banget gitu kan. Tapi kalau kita kepikiran bahwa kita bosan, terus kepikiran nggak pengen masuk training, kita tarik balik fokus kita. Bahwa tadi dream-nya apa? Layar birunya kayak mana hitungannya? 250M-nya itu mimpinya yang gede. Kalau ada orang-orang yang udah berhasil dapat income seperti itu dan mereka jalani sistem, mereka masuk training, itu pasti ada gunanya trainingnya. Nggak mungkin kan trainingnya nggak ada guna. Nah, kita tarik balik. Kita punya why. Kita tarik balik. Kita fokus lagi ke begin with the end in mind. Mulai dengan tujuan akhir. Tujuan akhir kita adalah layar biru. Tujuan akhir kita adalah 250 miliar di tahun ke-7. Biasakan untuk kita stick dengan kita punya goal. Kita punya goal itu harus fix. Nggak boleh diganti, nggak boleh dirubah. Strategi boleh ganti, caranya boleh dirubah. Tapi goal kita harus satu, yaitu income di atas 1 miliar plus
aset 250 miliar di kehidupan kita terjadi. Amin. Amin ya. Nah, itu sebabnya kita harus ikut training. Leader-leader besar itu bukan nggak ada kerjaan. Ibaratnya kalau mereka closing itu udah big case semua. Mendingan mereka pergi cari uang dong, kalau memang mereka kurang kerjaan. Tapi kan enggak. Mereka justru berkorban untuk bantuin kita leader-leader junior menjadi leader-leader senior. Atau calon-calon leader untuk menjadi leader. Mereka bantuin kita, mereka kasih kita training. Vision itu bikin sistem training yang rutin. Itu bukan karena nggak ada kerjaan, bukan karena kebanyakan waktu, tapi karena penting dan sangat penting untuk setiap kita. Ada banyak hal yang kita hadapi waktu kita aktivitas di lapangan. Ada banyak handling objection yang pasti kita temui. Ada banyak tantangan yang kalau kita nggak terjun di dalam sistem ibarat handphone lah. Kita pakai handphone buat aplikasi ini, aplikasi itu, segala macam. Handphonenya bisa lowbat. Nah, kita pun ketemu orang dengan karakter seperti ini, karakter seperti itu, HO yang seperti ini, HO yang seperti itu, kita bisa lowbat. Nah, orang yang nggak masuk training, itu 1000% pasti namanya MPP, mati pelan-pelan, atau muntaber, untuk mundur tanpa pemberitahuan, itu udah 1000% pasti terjadi. 1000% mundur, 1000% pasti gagal di bisnis yang peluang income-nya 1 miliar per bulan. Jadi, kalau mau nyemplung di bisnis segede ini, apakah kita milih untuk iseng-iseng nyemplung, atau kita mau benar-benar basah kuyup, benar-benar full heart, benar-benar full soul, benar-benar full body, masuk semua, pokoknya nyemplung sampai sehabis-habisnya. Itu pilihan kita. Bisnis yang besar, kita yang pilih. Kita mau nyemplung, kita mau jadi bagian dari bisnis besar ini, atau kita mau cuman sekedar lihat-lihat aja, ngintip-ngintip aja. Nah, yang berikutnya self-talk. Aku nggak tahu ya, kalian gimana, tapi kalau aku tipe orang yang suka self-talk. Kadang nggak cuma dalam hati, aku juga bisa self-talk dengan suara keluar. Contohnya tadi apa ya? Tadi aku ingat aku mesti ketemu orang jam 3, terus aku bilang, aduh aku ngomong sama diriku sendiri, waduh aku jam 4 ada ini. Kalau aku pergi ke sana terus berapa menit, terus aku di situ ketemu orangnya bikinin aplikasiku berapa menit, terus aku balik lagi berapa menit, gimana ya? Terus aku bilang, ya udah, aku pergi aja deh. Nah, itu kata-kata yang aku ucapin keluar. Padahal aku sedang berbicara sama diriku sendiri. Jadi self-talk. Itu hal-hal biasa ya, hal kecil ya. Tapi ada satu yang kita mesti perhatiin dengan self-talk ini. Biasa kalau bangun tidur, aku tuh selalu mengucap syukur. Kalau mau bikin kegiatan, aku suka remind diri aku sendiri sambil ngomong. Nah, terus salah satunya lagi olahraga. Karena aku setiap pagi olahraga. Kadang-kadang di tengah-tengah olahraga aku capek, pengen stop. Nah, aku suka ngomong ke diriku, Grace, kamu stop kalau kamu udah selesaiin training semua. Kamu stop kalau semua exercise ini kamu udah kerjain. Kamu bukan stop karena kamu capek. Jadi aku ngomong ke diriku sendiri, kamu nggak boleh break. Kamu boleh break, tapi kamu nggak boleh stop. Ingat, perut ramping yang kamu mau, ingat baju yang bagus yang kamu mau, ingat ukuran es yang kamu kamu pernah pakai. Jadi itu aku ngomong ke diriku. Nah, itu cuman ketika aku exercise, ketika aku lagi olahraga. Gimana dengan exercise, gimana dengan self-talk lain yang kadang-kadang kita lakukan tanpa kita sengaja. Jadi kita harus hati-hati dengan self-talk. Karena self-talk itu kayak kita lagi hipnotis diri kita sendiri. Setiap kita ini, sebenarnya kita cuma pakai otak sama kekuatan fisik kita itu hanya sekitar berapa persen, 10% lah paling. Dengan latihan, terus kita latihan keras, kita paksa diri kita, terus juga keadaan darurat, seseorang itu bisa capai ratusan kali lipat tenaga yang biasa dia pakai. Contohnya kan kita pernah baca di koran, atau baca di berita manapun lah, aku udah lupa, tapi aku pernah baca sekali, ada satu orang anak gadis nih, dia ngangkat mobil yang timpa papanya. Waktu itu papanya lagi benerin mobil, dia pakai dongkrak gitu, terus lagi masuk ke kolong mobil, nggak tahu kenapa kan, tiba-tiba jatuh. Nah itu pas anaknya di situ, jadi mobilnya jatuh,
Anak gadis itu, anaknya lihat papanya dalam keadaan bahaya, itu mobil keangkat sama anak gadis itu. Anak gadis itu paling beratnya sekitar 50-an, 60-an kilo. Dan mobil itu kan beratnya ratusan kilo, tapi bisa keangkat sama anak itu dan papanya bisa selamat. Terus aku juga pernah baca berita, ada seorang mama yang nolongin anak balitanya yang lagi digigit buaya. Jadi ada anak balita main di tepi danau, terus ada buayanya datang gigit anaknya, itu anak udah di dalam mulut buaya. Tapi mamanya lihat, terus mamanya robek dia punya mulut buaya. Jadi dia buka, terus dia tolong anaknya, itu buayanya benar-benar kerobek di mulutnya. Nah ini kekuatan yang ada di dalam setiap kita, yang kalau terpaksa itu bisa dipakai. Terpaksa itu keluar. Jadi kayak ada satu buku yang judulnya The Power of Kepepet, itu sebenarnya benar. Jadi ada kekuatan di dalam diri kita tuh yang nggak full kita pakai. Nah, salah satunya adalah berbicara dengan diri sendiri. Salah satunya adalah self-talk. Jadi harus hati-hati dengan kata-kata kita. Selalu pilih kata-kata kita dengan bijaksana. Choose your words wisely. Nggak cuma ke anak-anak kita, tapi juga ke diri kita sendiri. Kita lagi sendirian atau pernah, kadang-kadang leader kan ngomong nih sama kita pas ketemu, Grace lu bisa, Grace, tahun ini lu premier ya, Grace. Kadang-kadang ya kita beriman, bilang iya amin. Tapi kadang-kadang jauh di dalam hati itu pikir gini, caranya gimana ya? Nah itu sebenarnya udah self-talk, itu udah nggak benar. Kita mesti hati-hati dengan apa yang kita ucapkan ke diri kita. Karena kita sedang menghipnotis diri kita dengan self-talk itu. Oke. Berikutnya language, bahasa. Waktu lagi prospek, pakai bahasa yang kita kuasai dengan baik. Aku pernah nonton video market survey yang dilakukan dalam bahasa Hokkien sama leader di Vision. Kenapa dia pakai bahasa Hokkien? Karena dia paham. Dia menguasai bahasa Hokkien, nasabahnya juga bisa bahasa Hokkien. Kalau kita pakai bahasa yang kita kuasai, kita tuh nggak cuma lagi menyampaikan informasi. Kan orang closing, kita kemarin ada nonton Hareto Kandani ya. Orang closing itu karena dua efek. Otak kiri sama otak kanan. Nah, otak kiri itu ketika kita menyampaikan informasi dan ditangkap oleh nasabah. Otak kanan itu emosional. Jadi kalau kita lagi menjelaskan ilustrasi, lagi prospek orang, kita itu nggak cuman menyampaikan informasi, tapi kita menyampaikan bahasa kasih kita. Sejujurnya ya, walaupun sejujurnya, kita tuh cepet banget melupakan orang yang pernah kita prospek yang dia bilang no. Dia nggak mau join. Tapi waktu kita prospek, kita sedang jelasin ilustrasi dan kita sedang menyampaikan bahasa kasih kita bahwa kita mengasihi keluarganya. Kita mengasihi keluarganya, kita nggak mau ada apa-apa sama orang, misalnya pencari nafkahnya, kita nggak mau ada apa-apa dengan pencari nafkahnya. Jika terjadi sesuatu dengan dia, setidaknya kita bisa nolongin keluarganya, keluarga yang ditinggalin. Ya kan, itu kita kan sedang menyampaikan bahasa kasih kita. Walaupun begitu dia bilang enggak, ya udah kita udah move on ya kan, kita cari lagi nasabah yang lain. Tapi ketika kita lagi prospek, kita sedang menyampaikan bahasa kasih, itu sebabnya kita harus pakai bahasa yang kita pahami dengan baik. Terus nasabah juga ngerti lah ya, intinya seperti itu. Nah terus kalau puisi, terus lagu, drakor, nah puisi dan lagu, kayak kita baca puisi yang luar biasa bagusnya, misalnya dalam bahasa Jerman, itu sebenarnya bagus banget, sedih banget, tapi nggak akan menyentuh hati kita karena kita nggak ngerti. Bentar ya, sorry, aku punya HP. Oke. Mbak, sorry, aku ngeblank sebentar. Puisi ya, puisi kalau misalnya kita baca yang bahasa Jerman kan kita nggak ngerti, jadi kita nggak akan tersentuh oleh puisi itu kan kita nggak ngerti, kalau nggak tahu artinya. Terus lagu, dengerin lagu yang kita nggak paham atau ketika kita nyanyi, kadang kan kita kan ada ke gereja nih. Waktu ke gereja, kalau misalnya kita nyanyi lagu yang Mandarin, sesedih apapun lagunya kalau nggak ngerti ya kita nggak akan tersentuh. Tapi coba kalau lagunya lagu bahasa Indonesia, lagunya bahasa Inggris yang kita kuasai, kata-kata yang benar-benar dalam itu bisa buat kita tersentuh dan menangis, ibaratnya seperti itu. Jadi selalu menggunakan bahasa yang kita pahami supaya emosionalnya dapat, supaya penyampaian
bahasa kasih kita nyampe ke calon prospek kita. Contoh drakor juga, drakor aku paling nggak suka. Karena bagi aku bahasa drakor itu sepertinya semua cuman, apa ya kata-katanya, gitu, aku nggak ngerti lah pokoknya. Sebenting apapun orangnya, kalau aku nggak ngerti, aku nggak akan suka. Jadi aku tuh cuma nonton film barat. Aku cuma nonton film Mandarin yang agak ringan. Tapi kalau misalnya Mandarin yang udah kayak ke kebudayaan segala macam, aku nggak akan nonton, karena aku nggak ngerti. Nah ini ya, tentang bahasa. Jadi ketika kita prospek, gunakan bahasa yang kita kuasain dengan baik, bahasa memang bahasa kita sehari-hari, supaya kita nggak cuma sedang menyampaikan menyampaikan informasi, kita nggak cuma lagi sentuh mereka punya otak kiri, tapi kita juga sedang menyampaikan bahasa kasih kita ke keluarganya, supaya emosionalnya pun dapat. Oke. Question, pertanyaan. Selalu ajukan pertanyaan yang tepat. Salah satu contohnya critical illness ya. Ini kan artinya sakit kritis. Nah, kalau kita nanya ke nasabah kita nanyanya, Bapak mau beli sakit kritis? Emangnya siapa yang mau beli sakit kritis, ya kan? Sakit kritis yang mana yang mau kita jual? Sakit kritis jantung, stroke. Enggak kan? Pasangannya aja udah cukup bikin mereka darah tinggi dan stroke, ibaratnya seperti itu. Tapi kita nanyanya itu, tanyanya gini, berapa proteksi income yang terkait dengan kondisi sakit kritis yang Bapak atau Enci mau aku siapin untuk keluarga Enci. Engkau gitu. Jadi kita pakai bahasa, pilih kata-kata dengan sampaikan pertanyaan yang tepat. Berapa lama Bapak mau saya melindungi keluarga Bapak terkait dengan sakit kritis ini? Terus kasih pilihan, 3, 5, 7, 10, 15 tahun. Nah, ini menyampaikan pertanyaan kepada nasabah ketika kita prospek itu juga harus menyampaikan pertanyaan yang tepat, pertanyaan yang bisa membangkitkan mereka punya, jangan sampai mereka nggak ngeh gitu dengan apa sih yang orang ini lagi tawarin gitu. Next, berikutnya adalah presentasi. Tadi kan ada word, language, question, terus presentation. Oke, nah ini presentasi. Di BP 2 kita ada dengan presentasi rekening proteksi. 3 juta, 3 juta, 3 juta. Ini kalau lagi tidur, ditepok pun, semua orang yang masuk training lagi tidur kan, terus sama pasangannya ditepuk gitu kan, langsung dikagetin, 3 juta, 3 juta, itu pasti orangnya langsung sambung. 3 juta, 3 juta, terus, sampai Bapak A berusia 65 tahun. Jadi itu udah otomatis. Waktu lagi ngejelasin payer, kalau kita lagi tidur, ditepok, kita akan langsung otomatis ngomong 3 juta, 3 juta, 3 juta, sampai usianya 65. Karena apa? Karena selalu dipresentasikan ke orang. Nah, ini presentasi yang kita kenal sebagai presentasi repro dan adanya di BP2. Jadi kalau mau lebih jelas harus masuk di hari Sabtu BP2. Aku hari ini khusus mau nambah satu presentasi yang lain. Ini yang mau aku bahas. Presentasi 28.000. Oke. Ini kunci pertanyaannya. What is your lucky number? Oke. Di sini ada yang boleh 3 orang, boleh kasih tahu aku lucky number-nya berapa? Buka suara ya, soalnya aku nggak lihat. Guys, mau aku bantu share bahannya nggak, guys? Udah mau habis sih kok. Oke. Oke, Ko Jun, what is your lucky number? 7. 7. Cemeti? 9. 9. Bagus. Itu kayak kucing, ada 9 nyawa. Siapa lagi ya? Siapa lagi satu yang mau ikutan? Aku Ellen. Helen, oke, berapa? 8. 8, berarti sama dengan Ko Jun. Ko Jun tadi berapa? 8 kan? 7, Ko Jun tadi 7, 7. oke, 7. 7, oke. 7, 9, sama 8. Itu kalian punya lucky number kan? Nah, aku kadang-kadang ketemu, kebanyakan memang kita Chinese itu suka ngomong 8. Kebanyakan Chinese kalau ditanya, angka ke lucky number-nya berapa? Rata-rata akan bilang 8. Tapi kalau orang Muslim, rata-rata mereka bilang 768. Aku juga nggak tahu kenapa. Kalau orang Hindu, mereka ngomongnya 108. Bagi sebagian orang, 13, angka 13 itu angka sial. Tapi tahu nggak, angka yang paling penting itu adalah 28.000.
Kenapa 28.000? Karena 28.000 kalau dibagi 365 hari, itu sama dengan 76,71, yaitu rata-rata hidup manusia di dunia. Rata-rata manusia itu hidupnya 80 tahun kalau kita bulatin. Nah, aku di sini mau bikin 80 tahun ini jadi 4 bagian. Oke. 0 sampai 20 tahun, 20 sampai 40 tahun, 40 sampai usia 60, dan 60 sampai 80. 0 sampai 80. Di sini kita main. Terus belajar. Selain ini ada mungkin beberapa orang yang 0 sampai 20 udah kerja, di usia berapa udah kerja, ada yang seperti itu. Tapi sebagian besar di usia 0 sampai 20 tuh semua main dan belajar. 20 sampai dengan 40 tahun, first job, first car, first house, first marriage, sama udah punya anak. Jadi di usia 20 sampai 40 tahun, rata-rata orang itu udah mulai kerja, udah bisa beli mobil, udah bisa cicil rumah, terus juga udah pada nikah dan mulai punya anak. Nah, 40 sampai dengan usia 60, ini fase yang berikutnya. Orang udah mungkin mulai membangun bisnis, atau meniti karirnya ke yang lain, atau pindah. Ini rata-rata terjadi di usia 40 sampai 60. Contohnya aku aja usia 30-an lebih, hampir 40, aku pindah ke Allianz, berarti second jobnya. Nah, terus biasanya orang udah bisa mulai beli mobil kedua, entah karena mobil pertamanya udah rusak, atau beli mobil kedua untuk pasangan. Dan rata-rata orang di usia 40 sampai dengan 60 beli rumah sebagai investasi. Kemudian, saya marriage enggak ya? Ini cuma joke aja. Yang berikutnya adalah anak. Di usia 40 sampai 60 ini, anak kita udah masuk ke fase di 0 sampai 20. Anak-anak kita udah sampai mereka udah mulai menjalani kehidupan mereka yang di fase pertama. Nah, ini yang terjadi. Kemudian di 60 sampai 80 pensiun. Semua orang di fase ini berharap untuk bisa menikmati pensiun. Tahu nggak, di antara 4 fase ini, yang paling penting adalah 2 fase yang atas. 60 sampai 80, 0 sampai 20. Kenapa? Karena di fase ini, orang nggak punya penghasilan, no income. Oke. Tadi kita mulai dengan 28.000 ya. 28.000 hari. Tapi dipotong dengan setengah, yang no income ini, 14.000. Ternyata kita cuma punya sisa 14.000 hari. 14.000 hari ini buat apa? 14.000 hari ini untuk kita capai semua impian kita. Untuk kita capai impian orang tua kita. Untuk kita capai impian anak-anak kita. Semua impian yang ada di sekitar kita, impian keluarga kita, semua harus kita capai di dalam 14 hari ini. Kojun, umur Kojun sekarang berapa? 43. Oh, 43, oke. Ini, 43, kira-kira ya. Kojun udah melewati sebanyak ini. Ada sisa yang masih belum diarsir ini, inilah sisa tahun-tahun untuk Kojun bisa mencapai semua impian Kojun. Oke, nah kita stop sampai di sini. Ada sebenarnya waktu kita ngelihat 0 sampai 80 ini, waktu kita jelasin ke prospek ya, ini ceritanya ya. Ketika kita menjelaskan ini, kita harus membuat mereka dapat nangkep ada 4 ketakutan. 4 ketakutan umum yang bisa terjadi dari presentasi kita ini. Yaitu 1, gimana kalau saya nggak bisa kerja sampai usia 60? Apa yang buat kita nggak bisa kerja sampai usia 60? Ya sakit kritis. Ya kan? Kalau orang udah kena stroke, mana bisa lagi mereka kerja. Terus yang kedua, gimana kalau ternyata aku nggak bisa sampai usia 60? Orang nggak bisa sampai usia 60 kayak karena meninggal. Ya kan? Terus yang ketiga, berapa banyak
kata, berapa banyak angka yang cukup untuk aku pensiun. Terus yang keempat, gimana caranya aku mastiin anak-anak aku bisa memulai kehidupan mereka dengan pondasi yang benar, dengan pondasi yang tepat. Nah, ada satu lagi ketakutan yang lain, tapi ini bukan ketakutan yang umum. Intinya, ketakutan yang kelima itu, kalau aku tua, aku akan sangat kesepian. Nah, ada orang-orang yang takut kesepian, tapi untuk satu ini gampang. Untuk satu yang ini, if you have money, no one will allow you to be lonely. No honey, no money, no honey. Ibaratnya gitu. Jadi, ketakutan yang kelima itu nggak terlalu penting. Itu kalau misalnya orang itu punya ketakutan seperti itu, ya udah ajak join aja. Yang kita mau jelasin di presentasi ini hanya 4 ketakutan ini. Yang satu, apa yang membuat orang nggak bisa kerja lagi di usia 60 sakit kritis? Tawarin income protection. Income protection itu CI. Jadi kita lagi tawarin CI ke nasabah kita. Kalau terjadi sesuatu dengan, ya kita sih ngomongnya Bapak ya, kita jelasin dia biar dia takut gitu kan. Kalau terjadi sesuatu dengan Bapak yang berhubungan dengan sakit kritis, Bapak mau aku menjaga Bapak berapa tahun? 3, 5, 7, 10, 15? Nah kalau misalnya dia bilang 15 tahun, oke kita hitung dia punya income setahunnya berapa? Contohnya kalau dia 1 bulannya misalnya 20 juta, setahunnya 240 juta. Kalau dia mau 15 tahun, ya udah 15 tahun kali 240 juta. Itu untuk beli angka proteksi di income di CI, di critical illness-nya. Terus kedua, kalau misalnya ketakutan yang dipikirin oleh prospek kita itu, kalau aku nggak sampai 60, oke lah, sekarang aku bisa sampai 60 dan aku bisa pensiun dengan baik, dengan nyaman, tanpa mengganggu anak-anakku. Kalau aku bisa capai 60, misalnya orang ini yakin nih, aku udah mulai simpan uang, aku udah ada investasi, aku udah passive income. Tapi kalau aku nggak capai 60 gimana? Apa yang terjadi dengan anakku? Karena kan ini ada bagian anak, kita khawatir anak kita nggak bisa mendapatkan fondasi yang tepat untuk mereka melanjutkan kehidupan ini, 4 tahapan ini. Ya kalau nggak capai 60, Bapak mau aku jaga keluarga Bapak. Kalau tadi kan soal sakit kritis, Bapak mau aku jaga Bapak berapa tahun. Nah kalau dia ngomong soal, kalau ketakutan yang dia tangkap adalah gimana kalau orang nggak capai 60, kita tawarin UP Jiwa. Bapak mau aku memproteksi keluarga Bapak, jika Bapak nggak ada itu berapa tahun. Misalnya dia anaknya 10 tahun, sampai dengan anaknya dewasa dia butuh 15 tahun. Ya udah 15 tahun yang kita hitung. Atau kalau misalnya anaknya udah 20 tahun dia bilang aku cukup 5 tahun aja. Ya udah 5 tahun kali income dia punya income selama per tahun berapa. Itu kalau untuk cara masuknya ke UP Jiwa. Nah, yang ketiga, berapa angka yang cukup untuk pensiun aku? Nah, untuk pensiun kita kan nggak jual kayak retirement dough atau apa namanya ya, endowment apa. Kita nggak jual produk seperti itu. Tapi di kita punya produk, itu ada nilai tunainya. Walaupun nilai tunai itu bukan sesuatu yang kita bisa janjikan ke nasabah, tapi kalau nasabah memang mengkhawatirkan tentang pensiunnya, berapa angka yang cukup, ada dia punya rumus untuk retire, untuk pensiun kita, rumus secara finansial itu adalah 20%. Jadi 20% dari berapapun angka yang kita terima, berapapun income kita, sisihkan 20% untuk kita pensiun. Kalau sekarang angka income kita misalnya 40 juta, ya udah setiap bulan sisihkan 8 juta. Itu 8 juta uang yang nggak boleh diganggu untuk nanti pensiun. Nah, kita bisa ngomong ke nasabahnya gini, sekarang Bapak ambil proteksi, misalnya untuk UP Jiwa, terus kalau Bapak memang mau persiapkan untuk pensiun, berapapun income yang Bapak dapatkan, Bapak top up 20% ke asuransi, ke produk yang Bapak beli, ke polis yang Bapak beli. Nah, itu cara salah satunya. Terus yang keempat, fondasi yang tepat untuk anak-anak memulai hidup mereka adalah pendidikan. Tadi ya kita udah oke ya. Karena fondasi untuk mereka menjalani kehidupan dengan baik, ya mereka punya pendidikan yang layak, sekolah tinggi atau kursus atau apa, pokoknya mereka punya pendidikan yang layak. Caranya adalah dengan memproteksi sama dengan CI, kita juga bisa tawarin dengan ADDB, bisa juga tawarin dengan TPD. Karena kalau misalnya mereka nggak cacat, mereka pencari nafkah yang nggak cacat, pencari nafkah yang nggak sakit kritis, mereka yang akan memastikan anak-anak mereka sekolah dengan baik. Tanya lagi, jika terjadi sesuatu dengan Bapak ingin saya menjaga keluarga Bapak berapa tahun? Bapak ingin saya menggantikan income Bapak untuk keluarga Bapak berapa tahun?
Nah, itu yang kita tanyain. 3, 5, 7, 10, 15 tahun. Kalau udah dijawab, ya udah, tanda tangan di sini ya, Pak. Nah, itu salah satu presentasi yang kadang-kadang aku kasih ke calon prospek aku. Oke. Nah, sekarang materinya udah habis. Ko Jun boleh, aku mesti gimana nih Ko Jun? Oke, thank you ya Grace. Teman-teman kasih applause. Nah, ini masih ada ya Grace? Ini closing statement sih. Cuman aku baliknya ke Zoom ya. Stop share. Oke. Nah, teman-teman yang mau tanya, silakan teman-teman ke Grace. Mungkin dari bahan tadi ada yang mau ditanya atau yang tentang yang lain boleh teman-teman. Terlalu cepat nggak tadi ya? Grace mau bantu. Oke, ada yang mau tanya? Kalau enggak, aku ada tambah satu lagi. Di sini sih judulnya kan tadi. Di sini judulnya kan 4 hal yang mempengaruhi closing ratio. Tapi sebenarnya daripada rasio closing, yang paling penting itu adalah opening ratio. Contohnya gini, kita prospek 5 orang, closing 5 orang. Rasio closingnya berapa? Prospek 5, closing 5. Rasio closingnya berapa? 100%. 100%. Kalau kita, itu 100% ya, ingat ya, rasio closing 100%. Kalau kita prospek 16 orang, closingnya 8. Itu rasio closingnya berapa? 50. 50%. Besar 50% atau besar 100%? Besarnya closing dari case kali ya. Bukan dari persentase, tapi dari banyak quantity. Oke. Rasio closing yang pertama itu 100%. Rasio closing yang kedua 50%. Jadi rasio closing itu nggak terlalu penting. Yang penting adalah rasio opening. Jadi berapa banyak kita prospek orang. Itu yang penting. Rasio closing akan jadi besar kalau rasio opening kita tuh gede. Ngerti nggak? Jadi kalau kita presentasi ke cukup banyak orang, angkanya itu udah nggak jadi penting. Rasio closing itu sebenarnya nggak terlalu penting. Intinya adalah aktivitas. Intinya ketemu orang. Intinya prospek. Itu intinya. Bukan berapa gede angkanya, berapa persen, enggak. Tapi berapa yang engkau buka. Jadi lebih penting opening ratio daripada closing ratio. Oke? Dulu MLM, ya MLM adalah. Nggak boleh sebut merek, nggak boleh dosa nanti. Inisial. Ya, nggak usah. Sebenarnya MLM dulu juga nggak bagus banget ya, maksudnya aku banyak belajar di situ. Jadi aku banyak belajar handling objection, aku banyak belajar tebel muka, ibaratnya ternyata dibutuhkan di Allianz. Ya kan, kita ketemu orang, kita gigih, kita tekun, itu ada dipakai di Allianz. Aku dapatnya justru di multi level. Di Allianz aku dari 2018. Oke, jangan tanya hal-hal teknis, jangan tanya hal-hal umum gitu, tapi tanya teknisnya aja. Dari yang tadi, ada nggak yang mau diiniin? Grace, aku tambahin sedikit, boleh Grace? Boleh. Banyak juga nggak apa-apa. Teman-teman, tadi kan Grace ada sharing ya, maksudnya kita kan mesti standby gitu kan ya. Nah, standby yang dimaksud Grace di sini bukan kita 24 jam itu nggak tidur, jagain kalau nasabah telepon kita, bukan ya teman-teman ya. Tapi maksud standby adalah kita quick respond teman-teman ya. Quick respond tuh artinya kalau nasabah WA, kalau nasabah telepon ya kita balesin atau angkat. Tapi kalau memang kita meeting atau kita lagi ada Zoom gitu ya, atau lagi ketemu dengan klien lain, nah itu nggak apa-apa teman-teman. Nanti teman-teman sudah selesai, teman-teman balesin, cari dia gitu loh, call back gitu atau WA balik gitu loh. Maaf Bu ya, tadi saya lagi meeting nih sama klien. Nah,
ada apa ya Bu? Saya bisa telepon Ibu. Nah, jadi teman-teman di arti di sini standby itu adalah quick response ya teman-teman ya. Jangan nasabah itu telepon atau WA berhari-hari, kita balesnya berhari-hari teman-teman ya. Maksudnya WA hari ini balesnya minggu gitu kan ya, itu basi banget kan. Jadi sampai dengan pengalaman kami 10 tahun di dunia asuransi ya teman-teman ya, kita kan punya lumayan nasabah, mungkin ada 100-an ada ya kali ya Jun ya. Nah itu enggak semuanya klaim juga sih teman-teman, dan memang sih rata-rata sih mereka cukup baik hubungannya dengan kami ya. Terus malah kadang misalnya lagi ke Australia atau kemana, mereka bawain vitamin buat anak kami gitu loh teman-teman ya. Nah atau dia tanya mau titip apa, biasanya kita nggak mau, tapi dia nanti bawain oleh-oleh tuh dari Singapura gitu ya. Nah jadi so far sih sampai dengan saat ini teman-teman udah hampir mau 10 tahun kita di dunia asuransi, nasabah tuh nggak ada yang rese sih sebenarnya teman-teman ya, dan kita juga hubungannya juga baik sama mereka, dan mereka sayang sama kita seperti keluarga kita teman-teman. Malah justru akhirnya nanti kita rekrut jadi tim juga akhirnya teman-teman. Jadi selling is recruiting ya. Jadi teman-teman tolong dimaklumin di sini standby bukan berarti 24 jam kita nggak tidur ya. Jadi kita tidur mah tidur aja teman-teman ya. Terus apalagi lagi corona kayak gini, mereka kalau misalnya ada perihal apa tuh kita gampang banget nih, kayak nasabahku ya, ada yang withdrawal ya kemarin ya, withdrawal tuh saya cuma kirim, oh ya udah Ci, saya ambil di kantor ya berkasnya karena mesti tanda tangan basah. Oh ya udah, dia bilang saya lagi di rumah WFA, ya udah saya kirim Gojek. Jadi Gojek datang, saya kirim soft copy-nya, formnya pakai email, dia print, dia tanda tangan, habis itu tinggal dikirim. Saya jemput pakai Gojek, kirim ke kantor Grand Sleepy Tower, sekretaris kita kan di situ tuh, jadi langsung proses. Cepat nggak? Cepat teman-teman, jadi kita juga nggak bergerak sampai ke lapangan gimana sih, lagi corona kayak gini. Tapi kalau memang dia mau ketemu kita, ya kita juga bisa ketemu langsung, atau mungkin pakai Zoom teman-teman ya. Jadi sangat dimudahkan dengan adanya Zoom ini sih teman-teman ya. Nah, jadi itu aja sih tambahan saya, teman-teman ya. Jadi jangan kaget gitu, jangan mesti, oh matang deh gue jadi agent, berarti gue mesti standby 24 jam. Enggak juga teman-teman, waktu kami ke Jepang, 2 minggu full, kami jalan-jalan, malah ada di WA sama sama nasabah, Ci, lagi di mana? Ini ada paman saya mau buka polis, mau tanya-tanya tentang alias. Oh ya udah, saya lagi di Jepang, saya bilang nanti saya pulang, saya kabarin ya. Sekitar tanggal segini nih, karena tiket pulang Jepang kan udah ketahuan tuh. Oh ya udah Ci, dia mau tanya polis. Nah malah justru dapat nasabah teman-teman. Ya jadi pas pulang dari Jepang kita bawa oleh sekalian kita closing teman-teman gitu. Ya itu sih teman-teman masukannya. Thank you ya Grace, luar biasa. Thank you Mak. Meliana ada tanya, gimana cara ngajak orang MLM untuk ambil polis? Karena idealisme mereka kan produk mereka bagus dan minum suplemen pasti jauh dari penyakit. Oke. Kemarin baru-baru Siska, dia ada sharing tentang dia punya klien yang makan merek suplemen yang lagi booming. Terus waktu itu dia udah hampir tutup polisnya. Selisih 1 hari karena ketemu hari Minggu disuruh tutup polis, katanya gini, aku kan sekarang makan suplemen ini, jadi aku sehat lah, dia bilang kayak gitu. Jadi hari itu dia kasih tahu Siska untuk tutup polis hari Sabtu. Karena Sabtu Siska nggak langsung proses, jadi hari Minggu Siska telepon orangnya, ternyata orangnya nada bicaranya beda. Ternyata dia kena stroke ringan ya kalau nggak salah ya. Dan itu akhirnya untungnya ketemu hari Sabtu, untungnya dia kena gejala serangan stroke-nya itu besoknya. Jadi proses kalaupun mau tutup polis itu belum sempat ke proses. Nah itu contoh salah satunya. Jadi kita bisa kasih kesaksian ya. Terus di buku Blueprint pun ada Selena Gomez. Selena Gomez itu kan artis banyak duit, kayak pasti dia punya makanan sehat banget, pasti dia banyak makan suplemen. Kata orang, nah ini kan di PP2 nih, kata orang apa bla bla bla, tapi ternyata ini, ya kan? Itu ada di PP2. Jadi cara handling objection-nya bisa kayak gitu. Kasih contoh, terus ya diiniin. Satu lagi Ellen ini juga connect ya. Nah, sebenarnya untuk handling objection ada 4 step. Kalau aku mau tambah lagi jadinya nih, ada 4 step ya. Aku bahas dikit aja ya. 4 step untuk kita hadapin handling objection. Pertama, acknowledge. Jadi kita kenali, kita terima, kita oke, kita setuju. Dia punya objection. Jadi kita kan orang kan kalau ngomong gini nih, aku kan udah makan suplemen,
aku sehat lah. Nah itu dia punya objection kan. Kita pahami objectionnya. Kita bilang, oh iya ya, Bapak udah makan suplemen ya. Itu acknowledge. Jadi kita memahami ada objection. Pertama. Kedua, question, tanya. Menurut Bapak kalau makan suplemen, terus bisa sehat dan 100% pasti nggak terkena risiko kehidupan. Kedua, kita kasih pertanyaan. Jadi buat dia berpikir, benar nggak sih objection dia itu sebenarnya buat dia juga meragukan diri dia. Nah, yang ketiga kita kasih contoh. Kita kasih contoh bisa dari BP2. Ternyata si Anu makan suplemen ini bertahun-tahun, suplemen mahal-mahal, tapi dia juga kena lupus. Ya kan? Selena Gomez ya kan. Terus salah satu nasabahnya si Siska ya kan. Ternyata dia udah makan suplemen ini dan yakin dia akan sehat, mau tutup polis, besoknya malah kena stroke. Nah, kita bisa kasih contoh, example. Baru kita tarik lagi ke presentasi kita balik. Jadi kita harus, nggak boleh kita, orang udah kasih tahu objection, kita nggak mau tahu, itu nggak boleh. Kita harus ada di posisi dia. Kita harus mengenali dia punya keberatan. Oke, itu aja sih. Mungkin Ko Jun atau Mak mau tambah? Ya, bagus ya teman-teman ya dari Grace ya. Benar banget ya. Jadi kalau orang objection jangan kita katakan tidak. Jadi setuju dulu aja teman-teman ya. Jadi idem sama klien kita itu, calon nasabah kita. Terus usahain jangan against teman-teman ya, jangan dilawan. Karena kan itu kan menurut dia teman-teman ya. Nah nggak apa-apa, kita dengerin dulu aja. Banyak listening teman-teman ya. Jadi kita punya kuping dua, punya mulut satu, artinya kita mesti banyak mendengar teman-teman ya. Banyak mendengar, sedikit berkata-kata. Nah ketika dia sudah keluarin semua unek-uneknya teman-teman, kita kan kenalin nih, oh fact finding, kita kenalin, oh jadi ini toh yang bikin dia belum mau ambil, belum mau closing ya. Berarti dia ngerasa ya udah gue minum vitamin ini gue sehat-sehat aja, baik-baik aja. Nah teman-teman harus kasih data ya. Data itu yang tadi yang si Grace ngomong ya, yaitu yang contoh Selena Gomez atau mungkin nasabah Siska atau mungkin yang mana ya teman-teman ya, yang teman-teman lihat mungkin dari infotainment artis kan banyak tuh ya. Nah konsumsi juga misalnya vitamin, tapi toh bisa sakit juga gitu kan ya. Nah kalian mesti ada data teman-teman. Jadi pada saat kita ngejelasin orang itu bukan cuma sekedar ngomong, tapi ada data ya teman-teman, ada data dan ada bukti. Nah itu lebih dia bisa terima teman-teman ya, dia bisa terima. Nah akhirnya dia juga mikir, oh berarti gue mesti ada nih polis ini, gue mesti ada perlindungan ini. Dan sekali lagi, satu lagi teman-teman ya, rasio closing itu bisa terjadi makin besar kalau apa? Kalau kita jadi pribadi yang menyenangkan dan bisa dipercaya. Balik lagi tuh ya teman-teman ya. Jadi balik lagi kita jadi pribadi yang disukai orang. Jadi jadilah nice gitu, be a nice person teman-teman. Sehingga orang itu nyaman dan mereka akhirnya oh ya udah gue ambil deh sama lu gitu loh. Even mereka belum closing pun sekarang teman-teman nggak apa-apa, tetap baik. Karena kita jelasin sama mereka ini kan tulus ya teman-teman ya. Kita misi mulia kita kan bagus banget ya, tolong nasabah. Jadi mereka belum closing pun kita harus tetap nice, tetap baik, tetap doain mereka. Dan teman-teman tunggu aja, be patient. Karena yang kita tabur, sometimes belum bisa langsung kita tuai hasilnya. Tapi tunggu, sabar. Pupuk terus, kasih pupuk terus, jaga hubungan baik, teman-teman percaya, pasti akan closing. Tidak ada yang namanya di sini itu penolakan. Yang ada closing yang tertunda. Itu kami alamin banget, dan itu saya banget gitu loh. Ya, itu sih teman-teman ya. Ya, ada lagi silakan Grace, thank you. Oke, udah selesai ya. Jadi ini yang terakhir closing statement. Decide what you want. Kita mau apa? Putuskan dulu. Write it down. Ini sama kayak kita buat goals, dream map. Terus create a plan. Kita mesti ketemu orang berapa orang setiap hari, setiap minggu, berapa goal settingnya. Terus learn the skill necessary. Setiap hari mesti masuk. Setiap kali ada training mesti masuk training. Nggak bisa nggak ada alasan. Ibaratnya kalau kayak di UOB dulu, Senin sama Sabtu, itu tuh kita kalau nggak masuk training, ibaratnya disumpahin nggak closing. Jadi itu wajib banget. Aku selalu ingat katanya, disumpahin nggak closing, kecuali closing preminya itu 1 bulan 15 juta. Nah itu ya udah pergilah, nggak usah training lah.
Tapi kalau cuman case-case biasa 1 juta, 2 juta, 5 juta itu mesti hadir di training. Develop disciplines. Jadi kita mesti membangun disiplin, membentuk disiplin di dalam kehidupan kita. Hal-hal kecil dilakukan terus-menerus, jadikan itu habit. Contohnya jurnal syukur, jadikan itu habit sampai menjadi pribadi kita, karena itu membentuk hidup kita. Stay laser fokus, jadi benar-benar fokus sampai pakai fokusnya yang kayak laser. Kalau tembakan laser kan udah langsung nggak bakalan nyasar, tembakannya udah langsung kena ke orangnya, ibaratnya kan gitu. Walk it every single day. Jadi tetap lakukan setiap hari until you get there, sampai kita dapat apa yang kita mau, terus apa? Repeat, lakukan lagi dari atas. Nah, seperti itu udah selesai. Thank you udah yang dengerin, yang udah join, semoga bermanfaat ya. Kasih applause dong teman-teman virtual. Ya, thank you ya Grace, keren banget. Ya, kita bisa kasih applause teman-teman. Grace kayaknya boleh sering-sering sharing nih. Nah, ini aku ada slide terakhir teman-teman. Ini kalau ada yang nggak update nanti tolong diinfo ya. Nah, jadi kita mau sambut juga yang baru join ya teman-teman, 2-3 minggu terakhir ini ya. Ini ada Ling dari Grace, kemudian Ko Agus dari Junanta Meti. Kalau ada yang belum. Ada Shirley juga. Oh ya, Shirley ya. Shirley udah waktu kemarin kan, waktu bulan lalu ya. Waktu yang sebelumnya. Apa tuh ya kok? Gak tahu aku. yang baru datang, Ci. Jadi yang welcome ya Ling Yeah. dari Grace. Welcome Kak Agus. Kak Agus lagi ada keperluan, jadi dia tadi izin live. Oke, itu aja sih. Ya Jun. Iya boleh. Open Teman-teman, kamera ya teman-teman ya. Ini buat dokumentasi Grace nanti ya teman-teman ya. Sebagai ucapan terima kasih kita kepada Grace yang sudah mau sharing. Nah ini nanti Grace akan masukin mungkin di slide-nya teman-teman. Nah jadi dia berbagi berkat, berbagi ilmu teman-teman ya. Berbagi berkat bukan cuma berbagi duit doang teman-teman ya. Berbagi pengalaman pun itu namanya berbagi berkat teman-teman ya. Ya. Siapa lagi teman-teman yang belum buka kamera? Udah cakep Cimet, udah cakep. Oke, udah ya. Ada lagi teman-teman? Oke. Friska, Sharon, Wandi Dewi. Oke. Kita lihat kamera ya teman-teman ya. 1, 2, 3. Sekali lagi teman-teman. Oke. 1, 2, 3. Oke, teman-teman. Thank you semua. Thank you, Oke, Grace. teman-teman. Ya silakan say thank you sama Grace. Kita udah unmute semua ya saya. Ya, thank you ya Grace. Sukses selalu ya. Buat Thank you teman-teman Grace. kita. Thank you Ci. Ya, teman-teman Thank you Grace. Ya, sharingnya berguna buat kalian semua ya. Music. Thank you, Cak Grace. Thank you, Kak Jun. Thank you. Ya, thank you, Ko. Itu Kathleen. Beneran ya? Ya. Iya, Ci. Kangennya sama Kathleen. Ya. Salam ya untuk Kathleen, Mel. Iya. Aku les ya. Ya, halo Sinta Thank you, Dewi. Grace. Semangat ya Sinta Dewi. Halo, Ci Sinta. Ya. Bye ya. Aku Ya, les sukses ya, Ci. Bye ya. Bye.
Ya, baik. Oke, Shirley, sukses ya. Kalian sukses ya. Thank you, Jess. Ya, thank you Cimar. Thank you, Sama-sama. Cimar. God bless. Aku lagi tanyain itu ya. Ya.